so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I'll endure the storm, and I have no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dance in. Sejarah permainan bulu tangkis. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 200 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan di Republik Rakyat Tiongkok. Nenek moyang terdininya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa, jianzi, yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih objeknya dimanipulasi dengan kaki. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut battle darts dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat atau yang disebut dengan battle darts dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempubliskan kartun untuk ini. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam yang sekarang disebut dengan Thailand, selagi mereka mengonolinisasi Asia. Ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Pon, permainan tersebut juga dikenal sebagai Pon pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battle Dart: A New Game, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Estate Duke of Bedford. Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh Club Badminton Bath pada 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pertama kali pada 1899 dengan kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Adapun sarana atau alat yang dibutuhkan untuk permainan bulu tangkis. Yang pertama, raket. Secara tradisional, raket dibuat dari kayu. Kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini, hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposit serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun, sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket. Yang kedua yaitu kok. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis yang terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucu terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok dari plastik. Yang ketiga yaitu net bulu tangkis. Pada umumnya tinggi net untuk olahraga bulu tangkis sekitar 1,5 meter, berlaku untuk semua atlet putra dan putri. Pada umumnya tinggi net bulu untuk olahraga bulu tangkis bagian tengah berukuran sekitar 152 sampai 155 cm. Teknik dasar permainan bulu tangkis. 1. Teknik memegang raket atau grips. Teknik memegang raket dalam bulu tangkis dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu American grip. 1. Tangan memegang raket di bagian ujung tangkai atau handle, seperti memegang
pukul kasur. Yang kedua, ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai. Yang ke B, forehand grip. Cara melakukan sebagai berikut. Raket dipegang dalam posisi miring. Yang kedua, ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai raket yang sempit. Yang ketiga, pada waktu memegang raket tidak boleh diubah-ubah. C. Backhand grip. Teknik-teknik cara memainkan bulu tangkis. A. Raket dipegang dalam posisi miring. B. Pada waktu memegang raket, ibu jari berada di bagian belakang tangkaian raket, sedangkan jari-jari tangan diletakkan di bagian depan. D. Kombinasi grip. Cara melakukan sebagai berikut. 1. Raket yang dipegang dalam posisi miring. 2. Jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket. Ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari yang lain ditekuk di bawah tangkai raket. Jenis-jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Pukulan dalam permainan bulu tangkis ialah A. Servis. Pukulan servis yaitu pukulan sajian bola pertama yang dilakukan pada awal permainan. Servis merupakan pukulan untuk memperoleh nilai. Jika akan melakukan servis, maka harus memahami tipe permainan lawan. Kalau lawan mempunyai tipe permainan keras, sebaiknya tidak melakukan servis tinggi. Seorang pemain bulu tangkis harus menguasai berbagai jenis pukulan servis. Adapun jenis-jenis pukulan servis itu ialah A. Servis pendek. Servis pendek dapat dilakukan secara forehand atau backhand. Pukulan servis pendek diusahakan bola serendah mungkin dengan ketinggian net sehingga lawan akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan bola. B. Servis servis tinggi. Servis ini dilakukan dengan pukulan yang keras dan bola diusahakan berjalan melambung tinggi, kemudian bola sampai di garis bagian belakang. Servis tinggi juga dapat dilakukan secara forehand dan backhand. D. Pukulan lob. Pukulan lob dapat dilakukan dari atas kepala ataupun dari bawah. Menurut caranya, pukulan lob dapat dilakukan dengan forehand dan backhand. D. Pukulan smash. Pukulan smash yaitu pukulan yang keras dan bola jatuh di daerah lapangan lawan. Cara melakukannya ialah A. Sikap awal berdiri kangkang selebar bahu, tangan kanan memegang raket yang diletakkan di atas kepala bagian belakang. B. Bola yang melambung dari lawan dipukul secepatnya dengan menggayungkan raket dari atas ke depan bagian bawah. E. Pukulan rope shot. Pukulan rope shot yaitu usaha memukul bola yang daerah ke arah lapangan lawan dekat dengan net. Pukulan rope shot dapat dilakukan dari atas kepala ataupun dari bawah. Cara melakukannya ialah A. Sikap awal berdiri kangkang selebar bahu, tangan kanan memegang raket yang diletakkan di atas kepala. B. Bola dari lawan dalam ketinggian puncak dipukul dengan raket. Usahakan bola masuk ke lapangan lawan dengan dekat dengan net. Peraturan bulu tangkis. Ada 5 partai yang biasa dimainkan dalam bulu tangkis, yaitu pertama tunggal putra, kedua tunggal putri, ketiga ganda putra, keempat ganda putri, dan kelima ganda campuran. Sejak Mei 2006, pada kejuaraan resmi seluruh partai menggunakan sistem perhitungan 3x21 rally point. Pemenang adalah pemain atau pasangan yang telah memenangkan 2 set. Yang pertama, satu set game terdiri dari 21 poin. Pemain yang memenangkan rally atau rally berarti mulai dari sebuah servis hingga kok dinyatakan mati akan mendapatkan poin, tidak peduli apakah pemain tersebut yang memulai servis atau tidak. Berbeda dengan sistem klasik atau 15 poin, hanya sisi yang melakukan servis saja yang dapat memperoleh poin jika berhasil memenangkan sebuah rally. Kemudian jika pada set permainan kedua belah pemain mendapat poin masing-masing 20 poin, maka pemain yang lebih dulu mendapat 2 poin berikutnya yang akan memenangkan set atau game. Ini sering juga disebut dengan jus atau des. Nah teman-teman, aturan selanjutnya dalam permainan bulu tangkis adalah jika deals terus-menerus terjahit hingga masing-masing mendapat poin 29, maka pemain yang mendapatkan poin 30 lebih dulu yang akan memenangkan set tersebut, sehingga skornya adalah 30 sampai 29. Maksimal skor adalah 30. Dan pemain yang memulai servis akan terus melakukan servis jika memenangkan rally.
Jika rally dimenangkan oleh pemain yang menerima servis, maka selanjutnya yang memulai servis akan berpindah. Dengan kata lain, servis dimulai oleh pemain yang memenangkan rally, baik untuk tunggal maupun ganda. Jika pemain yang memulai servis memenangkan rally, maka pemain yang sama akan melakukan servis lagi dari arah servis yang berbeda atau bergantian kiri dan kanan lapangan. Yang terakhir, jika skor genap, maka servis dilakukan dari sebelah kanan lapangan. Jika skor ganjil, maka servis dilakukan dari sebelah kiri lapangan. Hal ini berarti jika servis berpindah, maka servis dapat dimulai dari sebelah kiri lapangan, baik untuk tunggal maupun ganda. So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me